Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Putra Arwan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Saya berasal dari Kabupaten Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring pada tema 4, subtema 1 pembelajaran 3 tentang globalisasi di kelas 5 pada SD Negeri 018453 Siumbut-Umbut. Untuk itu, saya meminta kepada dosen dan guru penilai untuk memberi masukan pada video saya kali ini. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, jadi hari ini kita lanjut untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak minta salah satu dari siswa untuk memimpin doa ke depan. Yang berdoa, kalian mengikuti. Saya doa belajar setiap pagi, bangga. Ayo, ini doa mulai. Dengan kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini untuk membentuk rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, salah satu lagu wajib nasional. Dua, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa.
Bapak mau absen dulu, ya. Bapak absen dulu ya. Ya. Akila Dwi Febiola, kita dulu. Balkis Yuki Wardani, orangnya ya. Dela Anggreni, Denita Amelia, Dominik Catur Aditya, Fadil Aprilio Asar. Ya, berarti itu kembali ke depan ya. Jadi kita akan mempelajari tema 4 yaitu globalisasi ya. Sekarang kita sudah masuk pembelajaran tentang globalisasi di tema 4 ya. Tema 4 globalisasi, subtema 1 ya, globalisasi di sekitarku. Nah, menurut kalian apa itu globalisasi? Ada yang tahu apa itu globalisasi? Ya? Ada yang tahu globalisasi? Apa itu globalisasi? Global. Ya. Global. Apa itu global? Global itu artinya menyeluruh. Menyeluruh. Ya, menyeluruh atau luas. Ya. Global. Jadi globalisasi itu bisa diartikan sesuatu yang menyeluruh. Ya, sesuatu yang menyeluruh. Ya, maksudnya sesuatu yang menyeluruh itu apa, Pak? Ya kan? Nah, sesuatu yang menyeluruh itu artinya sesuatu yang bisa atau yang dapat terjadi pada saat sekarang ini. Ya, contohnya kalau dulu kita kalau mau mendapatkan kabar dari orang lain yang ada di misalnya di daerah lain, misalnya di Jakarta, kita pakai apa dulu? Pakai apa? Pakai surat, ya kan? Pakai surat. Kalau sekarang, zaman sekarang, bisa pakai apa? Bisa pakai telepon. Ya kan? Kalau dulu orang itu menanyakan kabar dari luar daerah, ya kan? Dari luar daerah mau menanyakan kabar kita yang ada di sini, ya kan? Itu pakai surat. Kita hanya membaca kabarnya itu dari surat yang dikirim dia kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang, ya kan? Kalau sekarang sudah bisa langsung nampak gambar. Kita bisa ngobrol langsung tatapan muka. Ya, secara tatapan muka antara satu orang ke orang lain. Nah, itu dia yang termasuk yang disebut dengan global. Global dia sudah menyeluruh. Jadi tanpa batas. Bisa juga global itu tanpa batas. Tanpa batas. Dan tidak ada lagi batasan. Ya kan? Tidak ada lagi batasan. Ya, globalisasi. Nah, saat ini kita akan mempelajari di tema 4 ini ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Jadi kita akan mempelajari di muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, jadi untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia itu tentang menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi atau teks menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, indikatornya itu adalah menguraikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkannya adalah menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu artinya teks penjelasan secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi indikatornya itu menyampaikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual. Ya, nah tujuan pembelajaran kita bagaimana? Apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi yang mau kita pelajari pada hari ini yaitu dengan. Nah, kemudian untuk muatan IPA-nya, ya, untuk muatan IPA-nya, di sini kalian kita akan mempelajari untuk kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan dan menghemat energi listrik
Kemudian untuk indikatornya mendeteksi cara menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian sebelumnya Bapak mau tanya dulu sama kalian, ya. Di rumah orang tuanya masak itu pakai apa? Pakai apa? Pakai kompor. Masih ada sekarang masak pakai kompor. Menanak nasi pakai apa? Menanak nasi pakai apa? Pakai rice cooker. Pakai rice cooker kan? Kemudian orang tuanya atau di rumah kalian untuk menyetrika pakaian atau menggosok pakaian supaya licin itu menggunakan apa? Setrika. Nah, setrika itu dia bisa panas kan? Bisa panas. Sumber panasnya itu dari mana dia? Dari mana? Dari listrik. Kemudian mamanya di rumah masak nasi, ya kan? Masak nasi pakai apa? Pakai rice cooker. Dicolokkan kemana? Kemana? Nah, nasi bisa masak di rice cooker itu dia pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Kuat jawabnya. Pakai apa? Ya, pakai listrik. Jadi kita akan membahas tentang energi listrik, ya. Kita akan mempelajari tentang energi listrik. Nah, di rumah kan pasti semuanya punya listrik. Ada yang di rumahnya belum dialiri aliran listrik? Ada? Gak ada kan? Semua di sekitar kita ini, rumah-rumah itu semua sudah dialiri listrik. Kalau menurut kalian, dari mana aliran listrik tersebut? Dari mana? Dari mana asalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari mana aliran listrik tersebut? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Gak ada yang tahu. Kemudian manfaat listrik itu. Siapa yang bisa menyebutkan satu manfaat listrik? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan satu manfaat energi listrik? Ayo, siapa yang bisa? Ini, siapa nanya? Manfaat energi listrik. Sebutkan salah satu. Untuk apa? Tuh, di rumahnya semuanya pakai listrik. Nonton TV pakai listrik, nyetrika pakai listrik, nyuci baju pakai listrik, masak nasi pakai listrik. Masa nggak tahu guna listrik di rumah itu apa? Coba siapa yang bisa? Siapa yang menyebutkan salah satu manfaat dari energi listrik? Siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nggak bisa, ya. Nah, jadi yang pertama tadi sumber energi listrik. Nah, dari mana sumber energi listrik? Kemudian yang kedua yaitu manfaat energi listrik. Manfaat energi listrik. Apa manfaatnya? Bapak tanya tadi di rumahnya semua menggunakan energi listrik. Masak pakai listrik, nyuci pakai listrik, gosok baju pakai listrik, ya kan? Kalau malam pakai listrik. Nah, baru yang ketiga yang Bapak tanya, apa akibat dari kurangnya energi listrik? Ya, semua memperhatikan video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi listrik. Jadi muatan pembelajaran yang akan kita pelajari itu tentang kita mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting dalam globalisasi.
tidak dapat dimungkiri globalisasi seperti pengembangan teknologi berbagai bidang Dengan suaranya kan? didukung oleh penggunaan listrik sebagai sumber energi di dalam. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan program halus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang terus dipenuhi bagi semua negara di dunia globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Kan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTP, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga kartu pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa besar, yang keenam kartu pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, kedelapan generator, kesembilan transformator, 10 saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur kartu pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanan. Jadi secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik sendiri dan memanfaatkan aliran air yaitu sungai atau air terjun sehingga bisa untuk membuat energi listrik. Tujuannya yaitu Setelah kalian lihat video tadi, ya kan? Video tentang bagaimana listrik itu dihasilkan. Coba dari video tadi, Bapak tanya dulu, dari mana listrik itu dihasilkan? Dari mana? Dari mana? Dari pembangkit listrik namanya. Pembangkit listrik itu ada banyak, ya. Ada pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tadi kalau pembangkit listrik tenaga air namanya PLTA. Kalau pembangkit listrik tenaga air namanya ya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini air, kemudian ada namanya PLTU. Ini pembangkit listrik tenaga uap. Banyak ya sumber energi listrik dari pembangkit listrik. Baru pembangkit listrik tenaga angin, PLTA juga, PLTA angin. Ya, jadi dari mana pembangkit listrik ini menghasilkan energi listrik? Memanfaatkan air. Air itu sumber daya alam nggak? Ya kan? Sumber daya alam nggak air? Belajar nggak tentang sumber daya alam? Belajar kan tentang sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Air. Ya kan, apa lagi? Angin. Ya kan, atau udara. Ya kan? Apa lagi contohnya sumber daya? Sinar matahari itu merupakan sumber daya alam. Jadi alam kita ini sudah mengasih sumber daya, yang sangat-sangat banyak yang bisa kita dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan apa? Energi listrik. Ada juga namanya PLTS, ya. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Nah, dari mana Pak matahari itu bisa menghasilkan energi listrik? Matahari memancarkan apa? Sinar. Menghasilkan apa?
panas matahari. Nah, panas matahari itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Itulah yang kita pakai sehari-hari. Ya, listrik itu dari mana sumbernya? Itu dari pembangkit listrik. Tadi kan kita pelajari. Ya, atau kita kalian lihat tadi videonya, ya kan? Dari mana listrik ini berasal? Kalian tengok, ini kita bapak di sini pakai infocus, pakai laptop, kemudian ada kipas angin, ada lampu. Itu semua menggunakan apa? Energi listrik. Dari mana energi listrik itu berasal? Energi listrik yang ada di sini itu dari mana? Dari mana? Dari PLN, Pak. Masih jawaban ini, ya kan? Apa itu PLN? Ya, dari PLN, Pak. Apa itu PLN? PLN itu adalah perusahaan listrik negara yang mengatur atau yang mengelola listrik di seluruh Indonesia. Ya, harus tahu juga kalian itu apa itu PLN. Ya, kata semua, ya kan? Apa itu tadi PLN? Perusahaan listrik negara. Jadi perusahaan itulah yang mengatur seluruh pasokan energi listrik di seluruh Indonesia. Nah, sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Nah, apa tadi sumber utama energi listrik? Apa sumber utama energi listrik? Iya, pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau namanya PLTA. Nah, jadi penghasil listrik kita sekarang ini di daerah kita itu namanya pun PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana cara memanfaatkan air itu sebagai sumber energi listrik? Nah, perhatikan. Nah, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Ya, PLTA memanfaatkan aliran air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Nah, ini turbinnya. Jadi memanfaatkan aliran air. Contohnya ini air. Ya kan, air itu kan ngalir, ya kan? Ngalir. Ketika mengalir, aliran air itu dia menggerakkan turbin. Jadi ini ada dibuat alat namanya turbin. Turbin itu dia berputar. Ketika dia berputar, bisa menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik. Tapi mereka bisa menghasilkan di rumahnya itu ada listrik. Padahal nggak ada namanya PLN di daerah satu, nggak ada PLN. Kalau kita juga kitanya ada PLN. Kalau di sana nggak ada. Nah, jadi bagaimana mereka menghasilkan aliran listrik sementara PLN nggak ada? Nah, mereka memanfaatkan yang namanya pembangkit listrik mikrohidro. Nah, pembangkit listrik mikrohidro itu bagaimana? Mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Mereka misalnya di sekitar mereka itu ada air, ada aliran air yang di dekat lingkungan mereka, dimanfaatkan sama mereka. Nah, air itu terus mengalir, ya kan? Terus mengalir, ya kan? Memanfaatkan aliran air itu untuk membuat kincir namanya. Ini dia kincir. Jadi ini kan kalau misalnya kincir ini ditaruh di aliran air, dia berputar terus nggak? Berputar kan? Nah, ketika kincirnya itu berputar terus, nah, ketika berputar dia bisa menggerakkan yang namanya turbin seperti dinamo dia, seperti dinamo. Ketika dinamo itu terus bergerak akan menghasilkan apa? Listrik. Seperti itu dia. Nah, pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan apa? Apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Bagaimana? Siapa yang bisa mendeskripsikan? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada bisa semua. Coba perhatikan kemari ya. Perhatikan dulu kemari. Proses menyalurkan energi listrik. Perhatikan ya, perhatikan semua ya. Ini proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Jadi dari PLTA tadi ini dia
ya kan? Kemudian dihasilkan lagi tadi listrik dengan menggunakan turbin tadi, kemudian disimpan di dalam generator. Nah, dialirkan ke namanya. Yang pertama tadi, ya, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Baru yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tadi adalah, ya, yang pertama mengetahui, ya, bisa kalian nanti diminta untuk bisa mendeskripsikan bagaimana sumber energi listrik itu bisa dihasilkan, ya. Kemudian apa manfaatnya, kemudian apa akibat dari kurangnya energi listrik itu. Kalian bisa mengungkapkannya atau mendeskripsikannya kembali, atau deskripsi bagaimana atau menjelaskan kembali. Nah, bagaimana Pak cara menjelaskan kembali? Ayo perhatikan kembali. Jadi kita akan mempelajari yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Teks yang berisi penjelasan. Jadi nanti kalian dari penjelasan Bapak tadi, dari pembelajaran kita tadi tentang pembangkit listrik tadi, sumber energi listrik tadi, kalian bisa memberi penjelasan atau mendeskripsikan penjelasan tentang sumber energi listrik. Jadi pertanyaan Bapak ini tadi, apa itu sumber energi listrik? Dari mana sumber energi listrik? Apa manfaatnya? Apa akibatnya kalau kita kurang energi listrik? Kalian bisa menjawabnya atau membuat kalimat penjelasan. Ingat dia kalimat penjelasan itu. Namanya teks eksplanasi atau yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, jadi kita mempelajari tentang susunan bagaimana menyusun teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu berupa paragraf atau paragraf kan, susunan kata-kata, ya. Nah, jadi untuk susunan teks eksplanasi itu, ya, yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Kita akan membentuk kelompok. Kita akan mendiskusikan bagaimana membuat teks eksplanasi, ya, dari materi yang sudah kita pelajari. Ayo, sekarang kita bentuk kelompok dulu, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kita ini ada berapa? Ada 20 ya. Berarti kita ada 4 kelompok. Kita buat 4 kelompok. Ayo, ini. Ya, oke, sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing, ya. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Ini mana ada orang lagi? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, ini kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Sudah? Sudah? Kelompoknya. Nah, kalian kan di bangkunya biar ada yang ada di situ. Iya. Oke. Sudah? Coba masing-masing kelompok buka buku penanya halaman 14. Buka buku penanya halaman 14.
yang kalian dapat dalam tiap paragrafnya. Paragraf 1 itu kan ada berapa paragraf? Tahu paragraf kan? Ada berapa paragraf? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi di sini kan ada paragraf 1 apa dia informasi yang diperoleh. Paragraf 2 apa yang informasi yang diperoleh. Nah, jadi buat nanti kolomnya seperti ini. Sediakan di bukunya atau kerjakan nanti di bukunya 1 buku aja. Tapi diskusikan secara berkelompok. Oke, dan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Buat kolomnya seperti ini. Buat kolomnya tadi itu kan ada 3 paragraf, ya. Ada 3 paragraf. Nah, jadi diskusikan. Paragraf pertama apa informasi yang diperoleh? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Baru nanti terakhir disimpulkan, ya. Baru nanti terakhir disimpul. Ayo, sudah dapat semua kan? Ayo, sekarang mulai diskusikan, ya. Mulai diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Ayo. Ya, di kertas lembar buat nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Ayo, dibuat. Oh, gini aja. Tulis saja di sini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya nanti di belakang. Ya, tulis saja di sini. Buat nama kelompoknya di sini, nama-nama orangnya. Perhatikan kembali. Buat nama-nama kelompoknya, kemudian isi paragraf 1, apa informasi penting dari teks itu. Kemudian paragraf 2. Baru nanti paragraf 3 di mana? Di baliknya. Paham? Oke, ya. Jangan. Baru nanti simpulannya ini, membuat kesimpulan. Ini kan dari informasi penting, ya kan? Tengok kalau nanti baca biasa, kamu ngasih juga ide, diskusikan. Nah, informasi penting apa yang terdapat dalam paragraf 1 misalnya. Nanti mas dia ditulis sama dia, ya kan? Baru nanti setelah udah semua terisi, paragraf 1, 2, 3, baru kita simpulkan, ya kan? Baru nanti kita simpulkan. Ayo. Ini kan ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Baca. Baru cari informasi yang diperoleh dari paragraf ini. Apa? Tentang apa dia? Informasi pentingnya. Nah, tentang apa dia? Di CTRL paragraf 2. Nanti bisa di paragraf ini nanti mau kita pakai dalam satu deskripsi. Nanti bisa kalian diskusikan. Nanti dibacakan satu-satu. Oke. Nah, dulu kemarin. Jadi setelah kalian tadi mencari informasi penting dari masing-masing paragraf, nah nanti kalian simpulkan, ya, atau kalian buat dalam sebuah teks eksplanasi dari hasil simpulan dari ketiga paragraf tersebut. Nanti kalian buat atau kalian tuliskan dalam kolom ini, ya. Nanti setelah selesai kita akan bacakan ke depan atau Bapak minta masing-masing kelompok untuk membacakan ke depan, ya. Nih, yang udah siap nanti dirangkum menjadi satu teks, dirangkum menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke,
fragment tentang teks kecuali teks ayo mulai kuat bacanya kuat. Perhatikan masing-masing. Mengenai informasi penting yang ada di paragraf 1, 2, atau 3. Siapa yang mau menanggapi? Siapa yang bisa menanggapi atau membacakan? Ini di kelompok berapa ini? Kelompok 4. Coba bacakan punya kalian. Bacakan aja yang paragraf 1. Apa informasi pentingnya? Ya, baca di situ aja baca. Berarti ada dengarkan. Dari teks bacaan itu yang menjadi topiknya apa ya? Yang menjadi topik bacaan dari proses penyaluran distribusi listrik apa topiknya? Apa topiknya? Apa topik utamanya? Hah? Bagaimana? Apa topiknya? Bagaimana sumber energi listrik itu dialirkan ke rumah ya, itu yang menjadi topik pada teks proses penyaluran dan distribusi listrik. Seharusnya itu dia, ya. Oke deh, kita jalan dulu. Nah, jadi untuk pelajaran kita pada siang hari ini, ya, kita buat kesimpulannya dulu. Jadi tadi kita mempelajari tentang apa? Teks eksplanasi. Jadi kalian harus ingat, ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Tadi kan kalian sudah membuat rangkaian kalimat-kalimat dari sebuah paragraf. Kemudian kalian rangkum. Nah, rangkuman itu, penjelasan itu, itulah sebagai teks eksplanasi. Jadi yang perlu kalian ingat, struktur teks eksplanasi itu adalah yang pertama topik masalah. Jadi di paragraf awal itu atau pertama itu topik masalah. Nah, bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, daerah dan sebagainya. Kemudian deret penjelas bagian keduanya. Ya, pada bagian ini berisi perincian proses sebab terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga baru kesimpulan. Ya. Nah, itu dia mengenai teks eksplanasi. Jadi apa tadi teks eksplanasi?
teks yang berupa penjelasan, ya kan? Nah, kemudian berikutnya kalian kita mempelajari tentang sumber energi listrik, ya. Jadi cara menghasilkan energi listrik itu atau sumber energi listrik dari pertanyaan Bapak tadi, dari mana energi listrik itu berasal? Dari mana? Dari pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi ini dia bentuk atau cara bagaimana listrik itu tadi dihasilkan, ya, dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja? Air, kemudian udara dan cahaya matahari. Ya kan? Itu semua berasal dari mana? Dari alam. Makanya disebut apa? Sumber daya alam. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak mau kasih tugas dulu sama kalian. Coba nanti kalian di rumah, ya, cari sebuah artikel yang berbentuk teks eksplanasi, ya. Bisa cari dari internet, kemudian nanti kalian cepatkan, kemudian nanti kalian potong dan kalian tempel di dalam buku, ya. Jadi nanti cari di artikel itu di media-media, dari koran, itu banyak itu teksnya, dari koran, dari majalah, dari internet pun ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mau ajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Judulnya Ampar-Ampar Pisang. Tahu Ampar-Ampar Pisang? Hafal kan? Hafal semua kan? Ya, sambil nanti bertepuk tangan seperti ini. Ampar-Ampar Pisang, sambil belum masak sedih. Bisa semua? Ayo, kita mulai ya. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ayo, semuanya sama-sama. 1, 2, ya. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak minta satu orang dulu untuk memimpin doa. Si Dominik ke depan membaca salah satu surat pendek aja untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi. Bacakan apa tiga aja. Ya. Ayo sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Dimulai. Ayo. Semua ikuti ya. Amen.